Iya. Udah. Ini berapa liter nih, Mbak? Itu bikin 2,5 liter. 2,5 liter. Masukin coklatnya. Oh, ini udah digram-gramin ya? Iya. Oh, berapa gram ini, Mbak? Ini 250 gram. Kalau ngaduk ini kondisi api mati apa nyala sih? Mati. Mati ya? Nyampe coklatnya larut. Kalau dari merek sendiri beda-beda ya, Mbak ya? Ini Coklat ini pakai 3 merek. 3 merek jadi satu? Iya. Itu ada perbedaan nggak sih? Merek satu sama satunya lagi gitu? Ada. Dari hal apa gitu? Dari segi rasa, wangi, Oh, ini juga ada? wanginya ada. Beda merek, beda wangi juga, aroma. Kalau rasa juga beda kan? Rasa beda. Beda juga ya? Nah, itu dimasukin susu. Ini 3 sapi ya? Iya. Apa pilih merek ini, Mbak? Soalnya ciri khas, dia punya ciri khas sendiri, kayak rasa kopi. Ya. Udah di tester sendiri ya? Udah. Biasanya berapa kali gitu Pak kalau dicampur? 2 kalen kalau 250. Kalau 250 gram ini jadi berapa porsi nih, Mbak? Jadi 25 kah? Yang kecil Kalau tempat yang kecil itu Iya. berapa sih? harga 8.000. Udah plus roti atau kokokran. 8.000 itu udah plus roti. Iya. Ini tambahin UHT. Apa itu? UHT. Oh, ini ya. Iya, 500. Nah, ini fungsinya buat apa nih, Mbak? Fungsinya agar rasa pahit itu nggak terlalu berasa banget. Soalnya ini kan coklat premium. Jadi rasa pahitnya tuh sangat kuat. Jadi pakainya medium ya, coklat itu ya. Iya. Jadi biar nggak terlalu pahit gitu ya. Iya. Oke, jadi ini, Mbak. Ini untuk gelasnya ukuran berapa nih, Mbak? Kalau ini 12, kalau ini 9. 9 9 cm. cm diameternya gitu ya? Iya. Kalau untuk harga? Harga ini 10.000, 1.000? yang kecil 8.000, udah sama roti atau Coco Crunch. Dua-duanya ini udah Iya. free roti Udah ya? free. Mas, kalau boleh tahu namanya siapa nih, Mas? Namanya Bayi Nizar Afif. Manajer Ya, Mas Habib ya? iya. Ini awalnya gimana sih, Mas, bisa usaha es coklat ini? Awal mulanya kita masih apa namanya sering-sering resep-resep coklat dari mulai berbagai macam merek, Mas. Kita padukan, campur satu persatu hingga menemukan yang namanya dari mulai kepekatan warna coklat hingga wanginya gitu kan, wangi coklatnya. Dan yang saya sukai dari coklat ini tuh wanginya, Mas. Wanginya, rasanya juga. Dulu sebelum nemu resep ini itu pakai yang gimana tuh, Mas? Untuk saat ini kita
ini yang masih dipertahankan ini. Iya, dari awal. Sempat berapa kali coba tuh? Berapa kali coba. Jadi kita kumpulin merek, ada 5 merek mas waktu itu. 5 merek. Iya, 5 merek. Jadi ada beberapa merek yang nggak kita pilih, ya kan, karena kurang cocok dari warnanya. Dari segi warnanya kita kurang cocok dan wanginya pun nggak dapet gitu. Kalau dari yang sekarang ini gabungan berapa merek mas? Ini tiga merek. Gabungan 3 merek. Iya. Ini keunggulannya apa nih dari yang sekarang ini? Ini keunggulannya yang saya suka warna bubuknya yang pekat, yang coklat banget ya, yang coklat banget. Terus dari bubuknya ini kalau kata saya tuh wangi mas, wangi. Nggak cuma dari bubuknya, ketika nanti diseduh dengan air panas juga dia wanginya terasa mas, terasa. Beda dari coklat yang lain. Gimana nih di masyarakat setelah pakai bisa pilih? Dan alhamdulillahnya untuk feedback masyarakat, feedbacknya lumayan bagus. Kata mereka, saya baru ngerasain nih coklat-coklat yang seperti ini karena coklat-coklat sebelumnya nggak sewangi ini dan nggak sepekat ini, katanya seperti itu. Ini ukuran berapa sih mas? Ini ukuran 250 gram. Iya, 250 gram. Yang mau berminat nih nyobain ya, ini harganya berapa sih satu plastik ini? Jadi 250 gram ini seharga dengan 85.000. Ini udah tentu udah kualitasnya bagus ya mas ya? Iya, kualitasnya bagus mas. Karena ini kan racikan sendiri ya? Iya, racikan sendiri. Dan alhamdulillahnya waktu pertama kita buka antusiasnya untuk yang ingin franchise itu ada 5 orang, dari mulai HRD PT saya gitu kan. Dari mulai ada yang DM di IG gitu kan, di Facebook ada, mas gimana saya bisa franchise atau tidak gitu kan. Dari mulai Karawang, orang dari Karawang juga datang ke sini, dia jabanin untuk beli es coklat dan dia bertanya, mas pengen franchise gitu kan, bisa nggak pengen franchise. Pada saat itu saya baru awal buka kan. Iya, udah ada 5 orang feedback untuk pengen franchise. Namun saya belum mempersiapkan yang namanya perhitungan budget dari mulai booth, dari mulai alat-alat dan bahan-bahannya. Jadi kalau dari untuk bahan sendiri nih mas, itu perlu berapa mas? Kalau untuk franchise dari bahan? Kalau saya ini udah habis sekitar 20 juta mas. Untuk sama booth itu? Iya, dengan booth ini. Kalau untuk bahannya sendiri nih, ini untuk misalkan siap jualan dengan modal minimal, itu modalnya perlu berapa? Perlu sekitar 13 jutaan kalau saya kira-kira hitung seperti itu ya. Cuman kembali lagi tadi saya belum berhitung dengan rinci, jadi saya belum berani untuk ke orang franchise sekian juta, saya belum berani itu karena saya perlu perhitungan kembali dari mulai alat-alatnya, bahan. Iya. Kalau ada yang bisa hubungi saya. Nomornya ya, Iya. di deskripsi ya mas. Iya. Ini kalau untuk rotinya sendiri nih, ini langsung dari pabrik apa gimana mas? Iya, jadi rotinya tuh langsung dari pabrik. Ada rekan kami yang membuatnya gitu. Jenisnya roti apa sih? Kenapa? Jenisnya roti apa? Roti tawar. Tawar biasa ya? Iya, tawar biasa. Ini kan udah masuk bonus nih, berarti ini harganya berapa nih mas? Kalau satuan kita hargain dengan 3.000 rupiah. Iya. Tapi kalau udah beli sama Es coklatnya satu paket. Satu paket Iya. 8.000 ya? Iya, 8.000 dan 10.000. Yang 8.000 ukuran kecil, yang 10.000 yang ukuran besarnya. Kalau di cup ukuran berapa os sih mas? Kalau yang di cup ukurannya 16 oz yang besar. 16 os yang Iya, yang kecil 14 oz. 14 os. Iya, bedanya agak lumayan signifikan. Oh ini ada menunya mas ya? Iya, ada menunya. Ini menunya dari harga berapa mas? Dari mulai harga 10.000, 8.000 ada. Varian full itu Iya, ya? ya dingin, varian dingin dan varian panas. Jadi masing-masing ada 2 menu ya? Iya, 2 pilihan gitu ya? iya. Kalau yang tambahannya ini Roti, ini roti varian udah ada belum mas? roti varian ada. Kebetulan kita belum ready karena kehabisan. Oh bisa.
lokasinya di mana Mas? Lokasi di Cikarang Utara, Pasir Gombong. Kedai Abu Umar ya. Iya, kedai Abu Umar. Terus ini ada nomor HP-nya ya kalau ada yang mau ya Mas ya. Iya, silakan. IG-nya HP-nya. juga ada ya Mas ya. IG-nya juga ada. Saya benar-benar dari nol banget Mas, dari mulai desain booth, dari mulai desain logo, semuanya semuanya saya dari nol banget pokoknya. Kalau ide sendiri dari mana sih? Idenya sebenarnya kita kalau ide itu dari otodidak aja sih, yang kan di YouTube udah banyak ya. Jadi kita sebenarnya dari YouTube itu ATM, amati, tiru, modifikasi gitu aja sih. Juga ya Mas ya. Iya. Untuk kedepannya saya pengennya sih, insya Allah mudah-mudahan jika diberi rezeki sama Allah, saya pengennya ke depan ada cabang lain gitu kan, coklat lain gitu di daerah-daerah lain. Kerjaan utama saya ada di pabrik, buruh pabrik sih. Saya kuliah juga, saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Motivasi saya itu sebenarnya nomor satu keluarga, Mas. Awal dari kerja, terus saya kuliah, kemudian saya nggak selamanya kita bekerja di perusahaan kan ya. Jadi saya buka usaha. Emang dari kecil saya usaha Mas, dari mulai kelas 6 SD saya udah mulai jualan nasi ponggol dulu, bantu ibu. Nasi ponggol itu yang dibungkus daunnya? Iya, nasi ponggol buat bantu buat pembayaran sekolah sama buat bayar buku waktu zaman SD itu. Kalau untuk es coklat itu baru satu, tapi kalau ada usaha yang lain? Usaha yang lain ada pisang crispy baru satu juga, Kak. Itu yang saya beli dari rekan kami gitu. Jadi udah punya 2 usaha ya? Iya, udah punya usaha 2. Cerdas dong Mas? Alhamdulillah. Kalau malam minggu kita 50 cup, 100 cup dapat. 100 cup maksimal? Iya. Itu sampai jam berapa? Dari jam berapa? Dari jam 2 jam 2 siang nyampe jam 10 malam. Bulan Ramadan ini? Kalau dari Ramadan ini dari jam 4 sore nyampe jam 10 malam. Sampai jam 10? Iya. 6 jam ya? Iya. Jadi antusiasnya bagus juga ya Mas ya? Iya, alhamdulillah antusias kuliner di kota Cikarang tuh bagus. Buat teman-teman jangan mudah menyerah. Kita jualan laku nggak laku, tetap semangat, tetap berjuang, upgrade terus skill yang kalian punya, tetap berkembang terus di dunia bisnis. Saya juga sebagai pekerja buruh pabrik dan kuliah dan usaha yang sekarang ini, saya juga harus pintar-pintar mengolah waktu yang baik. Itu caranya gimana sih memanage waktu itu? Memanage waktu yang baik itu kita harus yang utama kita harus kita harus cari celah-celahnya nih. Di mana kita waktu saat kita kerja, di mana waktu kita saat berkuliah, di mana waktu saat kita bisnis gitu. Kalau dibilang dari segi capek gak sih Mas? Kalau kita bilang capek luar biasa capek. Luar biasa. Iya, tapi kalau ingat lagi nih, kalau kata-kata Raffi Ahmad katanya, kalau belum capek itu belum sukses katanya gitu. Kalau lihat hasilnya gitu jadi ketagihan Mas? Iya, kalau lihat hasilnya jadi ketagihan nih. Kita bayangannya walaupun belum kelihatan juga, awal mulanya saya termotivasi gini, walaupun belum kelihatan nih berapa gitu kelihatan, kita bayangin aja dulu kita bakal segini, mimpi aja dulu, karena dari mimpi kita semangat gitu kan. Tapi nyangka nggak punya usaha sekarang ini? Sebenarnya nggak nyangka sih Mas, nggak nyangka kalau punya usaha kayak gini, karena belum pernah kepikiran pengen usaha apa gitu, nggak kepikiran sih, nggak nyampe situ. Terima kasih Mas Afif ya. Iya. Mudah-mudahan tambah sukses ya. Amin. Banyak reseller apa ya? Ya banyak customer.